Cakasana, kembali lagi di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita kebajikan. Bersama saya Magdalena Hienfa dan saya Safa Salma yang akan menemani segmen Warta Cakasana kali ini. Nah, betul sekali nih Kak Syafa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial Oke, kenapa kok bisa tamu kali ini tuh spesial sih Kak Hienfa? Nah, beliau itu adalah seorang psikolog. Wow, ya kan? psikolog. Oke. Akademisi dan praktisi yang ada di Kak. Malang kali ini. Jadi penasaran banget. Penasaran banget. Langsung aja Kak Hienfa disambut dong. Nah, teman-teman, mari kita sambut Ibu Khori. Nah, selamat datang Ibu di SMA Negeri 1 Paga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Nah, ini pertama kalinya Bu Khori kesini kan ya Bu, kalau boleh tahu? Betul. Pertama kali ternyata keren ya gitu. Iya. Bisa dijelasin gak sih Bu kesan pertama Ibu waktu datang ke SMA Negeri 1 Paga ini? Yang pertama kayaknya karena mungkin saya pertama kali ya. Iya. Effort dari perjalanannya. Iya, Nggak nyangka ada SMA sekeren ini, tapi ada di dalam gitu kan ya. Hidden gem ya kali ya. Kemudian ngelihat sekolahnya asri banget gitu kan ya. Terus beberapa siswanya itu kayak isopan ya gitu. Baru ini saya ngerasa bahwa ada podcastnya juga, keren loh kalian sudah melakukan sejauh ini gitu. Waduh, terima kasih Bu. Ini kalau boleh flexing juga, kita adalah kita adalah salah satu podcast sekolah terbaik di Jawa Timur. Wah, makanya luar biasa banget. Kita pernah diundang oleh Surabaya ya. Iya. ITS juga untuk podcast bersama UNICEF. Wow, dan keren. banyak tamu-tamu lainnya. Nah, makanya penting banget ya yang harus kesini gitu, tahu beneran di Paga itu ada sesuatu yang potensial ya. Iya. Waduh, terima kasih sekali loh Bu atas sanjungannya. Baik. Nah, kali ini nih Bu, kita mau membahas tentang remaja dan ketergantungan terhadap media sosial nih. Oke. Karena kayak di kehidupan kita sehari-hari. Iya, jadi kita lebih mengangkat isu-isu yang terjadi sehari-hari begitu Oke. Ibu. Baik. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apa itu ketergantungan media sosial pada remaja itu gimana sih Bu? Oke. Sesuatu yang ketergantungan itu berarti kan kita bilangnya ke sistem otak ya. Iya. Ya, sesuatu yang enak gitu kan ya. Yang menyenangkan itu akan membuat atau perilakunya akan muncul berkelanjutan gitu. Pengen lagi. Nah, sama. Kalau kalian lihat sosmed itu kan pasti sesuatu yang menyenangkan. Iya, Apalagi ada mungkin kita di dunia realitanya itu tidak sama. Kok enak ya di sosmed itu kayak memberikan sesuatu bayangan kayak kalau dibilang gitu ya, kalau kita gitu ke pasien ada halusinasi yang diberikan sehingga hormon bahagianya kayak wah ini seru nih gitu, di kondisi nyata nggak ada gitu, akhirnya bikin candu, akhirnya lupa waktu. Bener nggak? Bener sih. Ada yang ngalamin? Aduh, gimana ya bilangnya? Gimana ya? Mungkin bukan kalian atau mungkin teman-teman mungkin yang lain, ada beberapa orang yang ngerasa bahwa iya ya kayaknya seru ya di sosmed ya, akhirnya lupa bahwa tugas utamanya kalian belajar dan sebagainya gitu. Nah, iya benar sekali. Iya, kalau menurut saya pribadi nih Bu, kalau semisal media sosial ini kayak memberikan kita ruang yang di media di realitanya ya, saya gugup banget. Di realitanya itu tidak ada begitu. Betul. Jadi kayak kita jadi punya kebiasaan lain selain kecanduan, kayak mungkin jadi flexing lah atau apalah, iya kan? Iya sih. Betul. Gini ya, kita lihat sosial media itu dari, kalau kita seperti mata uang itu kan ada dua sisi ya. Iya. Ada sesuatu yang itu buat media pembelajaran, ada itu sesuatu yang mungkin akan menjerumuskan. Karena mau nggak mau, kalau flexing memang si ajangnya flexing ya. Tapi flexing yang kayak gimana? Ya, kita harus tahu dampaknya. Dampaknya seperti apa? Misal nih, dampak dari sosmed itu sendiri. Misal kita ya udah pokoknya yang penting upload, biasanya gitu kan ya. Tanpa berpikir dan memproses pikiran bahwa nanti dampaknya kayak apa sih?
adakah komentar negatif ataukah ada misal, karena cyberbullying juga sekarang lebih ini ya, lebih marak ya. Jadi Iya. netizen lah ya. Jadi ada Iya. netizen. Kita foto, maksudnya adalah mungkin buat dokumentasi kita sendiri, tapi ternyata ada yang komentar. Kadang komentarnya tidak sesuai ekspektasi. Yang terjadi adalah kira-kira Hujat menghujat. Nah, hujat menghujat. kena mental nggak sih bahasanya anak sekarang? Iya dong pasti. Nah, itu yang akhirnya berdampak negatif dari sosial media saat kita tidak bijak melakukan atau mengkonsumsi media sosial itu sendiri gitu. Iya, apalagi waktu menyebar berita ya. Iya, Mungkin betul malah menambah itu Iya. itu hujatan-hujatan yang masuk pada orang tersebut. Betul, makanya karena kalau kita ngomong kalau bullying itu kan ya di cyberbullying, kalau kita ngomong sosial media itu akhirnya kan dari situ kita upload lagi, makin panjang, makin blunder kan lah. Harapannya kalau tidak siap mental, makanya ada istilah kita kena mental karena nggak siap dengan sosmed. Akhirnya yang terjadi adalah ada yang sampai kasus itu desperate gitu kan ya. Jadi kayak depresi, kayak kok aku dihujat sih gitu. Padahal kalau kita analisis, hujatan itu tidak akan datang saat kita tidak memberikannya umpan. Umpannya apa? Memposting hal-hal yang mungkin tanpa kita saring ya, tiba-tiba posting tanpa dipertimbangkan kayak gitu, atau misalkan flexing yang mengarah gitu kan ya. Misal maksudnya biasa gitu, tapi persepsi orang kan tidak bisa kita kendalikan, beda sekali gitu. Itu sih yang jadi masalah sebenarnya. Iya, berarti harus pintar-pintar menyaring Iya, ya. betul. Nah, teman-teman juga harus didengarkan nih, pintar-pintar menyaring apa yang ada di media sosial ya. Jangan buru-buru kadang langsung menghujat kayak, ih apaan sih orang ini? Langsung dihujat. Betul. Kan musimnya cacing ya. Iya, benar sekali. gitu. Oh iya, Oke. ini kalau mau kalau saya boleh tahu ini, kira-kira apakah hanya remaja yang rentan terhadap kecanduan media sosial? Oke, karena gini, kenapa yang menjadi sorotan adalah remaja? Yang pertama, karena kalian dalam proses perkembangan ya. Perkembangan jati diri, kalian masih mungkin ada beberapa seusia kalian yang masih rentan konsep dirinya, masih belum terlalu matang. Akhirnya dia masih mencari jati dirinya, mencari apa sih, aku maunya kayak apa sih gitu kan ya. Lah, akhirnya menjadi sorotan saat kita tidak menyaring tadi, itu akhirnya kan langsung diduplikat. Nah, bahayanya kan di situ. Itu yang jadi masalah. Apakah orang dewasa itu juga nggak melakukan yang namanya kita itu sosmedan? Ada sebenarnya, nggak remaja aja, cuman mungkin tujuannya berbeda gitu. Tapi kenapa remaja ya? Karena kalian masih dalam proses perkembangan, masih ikut di dunia pendidikan, yang akhirnya kalian masih ada batasan-batasan tertentu. Untuk apa? Untuk perkembangan kalian menjadi mental yang lebih kuat, mental yang sehat gitu. Karena masa depannya masih panjang gitu. Beda dengan orang dewasa yang dia mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Kalau kalian kan masih pantauan orang tua dan sekolah ya. Betul. Jadi kalau remaja tuh kayak masih labil-labilnya begitu ya. Betul. Jadi sasaran apalagi. Iya, sasar empuk. Ya. Banget. Terus habis itu nih Kak Kori atau Bu Kori ya, aduh saya kayak kayak Oke. masih muda banget gitu ya, kayak masih cantik kayak Saya berasa SMA kayaknya ya. Oke. Menurut Bu Kori sendiri nih berapa lama dalam sehari itu yang paling sesuai untuk bermain media sosial pada anak remaja ini? Oke, kita balik lagi, tujuannya untuk apa? Karena kan sekarang kita nggak bisa lepas total terhadap sosial media, apalagi gadget. Karena kan kalian juga sekolah sekarang penggunaannya pakai gadget, semua pakai misalkan mengakses informasi terkait tugas kalian itu juga sosmednya jalan juga kan ya. Ada misalkan harus bikin video edukasi ataupun yang lain. Jadi yang sebenarnya kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengontrol diri. Aksesnya lebih banyak kemana? Untuk edukasi, untuk mengerjakan tugas, atau lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan scroll yang unfaedah mungkin gitu ya bahasanya ya. Jadi unfaedahnya lebih banyak. Misalkan kan sekarang TikTok gitu kan ya. Mungkin saya
bilang platform TikTok ataupun yang lain itu kan banyak tontonan-tontonan yang mungkin lebih bisa diakses dalam tanda kutip. Itu yang menjadi bahaya. Nah, makanya bisa dikatakan kecanduan itu kalau memang sudah mempengaruhi kegiatan kesehariannya sampai lupa waktu, nggak makan, kadang saking asiknya tidur kemalaman, ya kan? Tugas kelupaan gitu kan, akhirnya mengikuti hal itu. Atau apalagi yang lebih parah mungkin ada ya, saya nggak tahu ya, ada beberapa kasus yang akhirnya kita ikut standarnya TikTok nih. Iya, banyak banget. Betul. Jadi banget sih. misalkan gini, hal sepele. Kalau cantik, definisi cantik adalah dia yang putih. Akhirnya sekarang Banyak banyak yang pingin kulitnya putih lah. Itu standarnya di sana. Itu kan bahaya malah. Iya, sampai rela apa itu? Suntik whitening. Nah, Iya, itu banyak banget. Itu ke ginjal lumayan bahaya loh ya. Iya. Iya benar, apalagi kan remaja ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai sosmed ini mempengaruhi kehidupan kalian. Padahal kalian punya rule hidup masing-masing gitu kan. Kita boleh berkembang tapi tidak menghilangkan jati diri. Mungkin itu ya. Iya. Oke. Sekali. Mungkin kaitannya dengan dampak dari kecanduan ini. Kalau saya pernah baca itu di artikel, salah satu tuh menyebutkan bahwa dari kita kecanduan media sosial, terkhususnya kayak apa ya, yang video-video pendek seperti itu tuh akan memperpendek atensi kita. Apakah itu benar? Kalau dari sudut pandang psikologi tuh bagaimana sih, Bu? Betul. Sekarang kan kalau video pendek kita akhirnya fokusnya adalah rentangnya pendek. Iya, Betul nggak? betul. Kita akan scroll lagi. Mereka kenapa kasih pendek? Karena itu akan bikin candu. Iya sih. Iya kan? Ya kan? Karena apa? Kita terbiasa seperti itu. Akhirnya habis misalkan kita scroll satu video, kemudian ke video lain. Ini kontennya berbeda. Kita akhirnya terbiasa untuk loncat-loncat. Iya nggak sih? Iya, Nah, kita akhirnya membentuk sebuah perilaku yang kita tuh nggak bisa rentan konsentrasinya itu cukup gitu. Beda kalau misalkan podcast, misalkan kayak di YouTube dan sebagainya kan ada rentan waktu tertentu. Tapi kalau di sosial media kayak TikTok dan sebagainya itu kan ada kayak hampir 3 menit ya kayaknya, nggak sampai bahkan Nggak 30 detik sampai, ya. bahkan 30 detik ya. detik-detik 30 detik itu yang akhirnya dia harus ganti. Dan algoritmanya yang jalan di sosmed itu adalah kamu bisa nonton sampai habis, dia akan lewat lagi ke berandamu. Jadi FYP kan. Iya. Itu akhirnya kenapa? Karena dia tahu keuntungan mereka adalah dengan kalian men-scroll itu tadi. Iya kan? Yang lewat adalah hal-hal yang sudah kamu lihat sampai habis. Berarti kamu tertarik terhadap tontonan tersebut. Saat tidak menarik bagi kalian, kira-kira yang dilakukan apa? Langsung skip kan? Sosmed pinternya di sana. Kebaca dong polanya kita. Bener kan? Bener juga sih. Jadi kalau nggak bener-bener bijak tuh emang bener-bener bahaya ya. Betul. Sosmed untuk kita sendiri Kayak itu. pedang bermata dua. Betul. Iya, kalau analoginya tadi tuh mata uang Iya, begitu jadi ya. ada sisi positif negatifnya. Oke. Tapi apa ya? Gimana kalau dari Bu Kori sendiri nih, gimana sih cara untuk kita mengatasi hal tersebut? Itu tips-tipsnya Untuk mungkin. ini ya jaga kesehatan mentalnya atau dampaknya. Itu dampak agar tidak terkena apa ya? Oke. Jadi gini, Kecanduan media sosial itu sendiri. gini. Satu sisi kalau saya bilang positifnya adalah kita makin canggih. Ya kan? Kita tahu dunia yang mungkin itu tidak menjadi bagian hidup kita. Cukup tahu aja gitu kan ya. Itu nilai positifnya. Tapi negatifnya ini yang menjadi masalah adalah kadang kita itu punya yang namanya yang tidak bisa dihapus adalah rekam jejak. Oh iya. Sosial iya, media. iya. Tahu nggak bahwa rekam jejak ini juga akan mempengaruhi di pekerjaan kalian? Pasti sih. Pasti sih. Ada Soalnya IG gitu kan iya. ya, posting gitu nggak relate dengan apa yang kalian lakukan dan sebagainya, terlalu flexing yang gimana itu akan ngaruh di pendidikan. Misalkan kalian mau kuliah, kalian mau cari kerja, biasanya akan dilihat sosmednya dia, bagaimana cara dia menanggapi sosmednya. Makanya sebaiknya tidak mudah posting sembarangan. Oke, itu loh, tidak guys. mudah
posting. Terus follow yang sekiranya sesuatu itu memang mempunyai value ke kalian. Nah, ini sih. Jangan semuanya itu langsung Langsung di-follow, follow. Iya, karena pengen ini ya. Jadi akhirnya tak follow semua sudah lah. Hati-hati. Kalau udah di-follow biasanya kita akan ngikutin. Apa yang kita konsumsi setiap hari itu akan masuk ke otak kita, dan otak kita memerintah tubuh kita untuk melakukan hal yang kita inginkan. Ya kan? Iya, Neuroscience-nya di situ. Oke. Kemudian yang ketiga gitu kan, selain ini data pribadi kadang sebar enggak? Nah, Nah, itu sih. itu Iya, sih. akhirnya orang akan lebih tahu kehidupan pribadi kita, padahal tidak semua itu harus di-share. Itu dampak negatifnya. Jadi nanti akhirnya orang akan apa? Akan kebaca nih kita kayak apa. Oh, ini apalagi kalau misalkan mohon maaf nih postingannya adalah postingan yang mungkin tidak terlalu yang apa ya, hanya sekedar apa ya, sekedar posting gitu aja. Itu dampaknya kan akan luar biasa. Data diri kita, misalkan kalian posting nih, ada postingan apa terus pakai seragam ataupun yang lain, kan kedetek, oh ini anak mana sih, inilah, itu akan ditelusur. Netizen kenapa lebih keren? Karena dia bacanya dari sana. Lihat rekam jejaknya kita. Makanya netizen lebih pinter ya. Jadi sudah baca logaritmanya sih sebenarnya gitu. Terus jangan komentar yang terlalu apa ya, kayak cacing, terus rasis kayak gitu. Lah, kita pernah komentar berarti kan masuk di rekodnya kita. Nah, itu nanti juga akan pengaruh kalau kita cari sekolah dan pekerjaan. Kita pernah nggak terlibat masalah-masalah di sosial media? Lah, jadi blunder lagi dong. Iya sih. Jadi dari hal-hal kecil tersebut Betul. malah menyebabkan impact yang begitu besar di Betul. Iya, makanya bahkan yang nggak kita sadari ya. betul, makanya kenapa akhirnya kalian diarahkan bahwa tidak asal posting. Iya. Saring dulu apa yang Lebihnya. mau kalian posting, apa Iya. yang tidak. Boleh, itu sebagai bahan branding kalau gitu kan Iya, ya. iya. Tapi yang seperti apa? Karena postinganmu adalah cerminan dirimu. Iya. Iya, itulah juga sih. Oh iya Bu, saya tuh mau tanya. Oke. Jadi gini, kapan sih kita tuh bisa dikatakan kecanduan tuh, kayak ditandai dengan apa? Lalu dari tanda-tanda tersebut, kapan sih kita perlu penanganan dari pihak yang mungkin bisa lah Lebih menangani profesional itu ya, lebih Oke. profesional begitu. Ini pertanyaan bagus nih. Kapan sih kita harus stop dulu gitu kan ya? Iya. Jadi yang pertama adalah kita sudah merasa membandingkan kita dengan orang lain. Oh, Kok enak ya jadi insecure dia? ya, Ya, insecure ya. insecure-nya udah nyampe, berarti kan kena mental dong di sini. Kemudian mulai lagi, misal ya udah ini kok waktunya mau belajar nih. Wah, satu lagi gitu kan. Kayaknya masih belum nih gitu. 5 menit banget, lagi 5 menit deh. lagi. Nanti akhirnya kita lupa waktu kan, akhirnya kita nggak bisa mengontrol itu. Kemudian apalagi terpancing dengan komentar yang lain, kayaknya kita terlibat mohon maaf kayak adu mulut tapi lewat sosial media Oh, yang di kolom iya. komen begitu ya. akhirnya kan di situ kita terpancing. Lah saat itu terjadi berarti itu kan cukup membahayakan diri kita sendiri ya, dan dampaknya juga panjang yang kita sudah sebut tadi. Akhirnya itu kita harus wajib akhirnya dengan kesadaran penuh, bahasanya anak sekarang ya, dengan kesadaran penuh kita stop dulu, karena itu sudah benar-benar mempengaruhi kehidupan kita yang sesungguhnya. Lah, kita kan bukan hidup di sosmed ya, tapi hidup di realita. Makanya kalau kita sudah tahu hal itu cukup membahayakan, maka kita perlu melakukan stop. Kalau jika terjadi sampai kena mental beneran nih gitu kan, kayak kok aku lagi butuh nih, nggak bisa nih curhat sama temen, nggak bisa nih ke BK, oke kalian bisa, berarti butuh pertolongan kemana, boleh ke psikolog kayak gitu. Jadi levelnya habis kalian curhat ke temen kayaknya udah kayaknya nggak bisa, berarti ke guru BK karena ada layanan BK, bimbingan dan konseling. Kalau udah ngerasa nggak bisa nih, butuh yang lebih, oke kalian bisa ke tenaga profesional seperti apa, psikolog, atau memang kalau ada kecenderungan lain bisa ke psikiatri.
gitu. Oke. Jadi ada penanganan bertahap. Oke, tapi mungkin akan ada kendala mungkin Bu sama mungkin ada beberapa teman yang introvert gitu loh. Jadi kayak Jadi memilih aduh tidak mau bercerita aduh mau begitu. cerita ke guru BK tapi aduh takut deh mau cerita ke seseorang lagi tapi kayak aduh takut deh nanti rahasia aku gini-gini gitu Bu. Itu Boleh gimana itu sih ke Bu? tenaga profesional boleh gitu kan. Sebenarnya kita punya kode etik yang memang kita tidak menceritakan. Cuman andai kata ceritakan itu pun tidak ada penyebutan nama dia siapa itu tidak ada, identitas nggak ada. Jadi kita cuma belajar di kasusnya aja. Jadi kayaknya nih gitu kan kalau bagi kalian ya gunakan deh sosmed itu sebagai sesuatu yang memang ajang belajar. Jangan memberikan umpan. Karena predator tuh ada di mana-mana ya. Jadi di sosmed itu juga kalian harus sadar sendiri bahwa dampak panjang dari sosial media. Sosial media. Betul. Berarti yang pertama itu adalah kesadaran diri sendiri ya Bu ya kan menjaga diri kita sendiri Betul. dari sosial media itu sendiri. Oke. Iya, ada lagi nggak tipe yang kayak gini? Pernah nemuin bahwa ada yang tipenya introvert nih saat kita ngobrol nih ada introvert tapi dia tuh aktif di sosmed. Ada dong. Ada, Pasti ada. pastinya Pasti ada. Jadi biasanya hati-hati nih gitu kan ya. Berarti kan mungkin dia tidak terfasilitasi dengan baik sehingga kan yang terjadi adalah dia tidak mampu mengungkapkan di dunia realnya, tapi dia mengungkapkan bisa jadi ada yang cenderung untuk kekesalannya, jadi dia all-outnya di Sosmed mungkin tervalidasi ya perasaannya yang divalidasi itu diungkapkan. bikin nagih loh. Iya, Misal, iya benar. keren loh kayak kita pengen upload lagi kan gitu ya. Iya benar. Iya benar. Itu Jadi kayak gini, kalau semisal dari hal tersebut berkepanjangan itu bisa menyebabkan star syndrome. Apa benar begitu? betul. Jadi gini, sama kayak kalian kecanduan scroll tadi. Jadi kalau kalian dapat sanjungan nih tipenya gitu. Nagih Seneng, kamu dong. cantik, kamu ini aku besok Iya. mau posting ini lagi. Ketagihan nggak? Kalau nggak posting kayaknya nggak enak deh gitu. Karena apa? Kalian harus validasi. Makanya kenapa remaja menjadi pantauan dilakukan bijak dalam bersosial media karena khawatirnya konsep dirinya belum matang. Oke, yang akhirnya nanti dari itu entah komenan positif atau negatif yang membuat dia akhirnya membentuk kepribadian yang mungkin bisa jadi ke arah negatif atau malah ke arah positif. Makanya cukup harus bijak ya. Oke. Mungkin sedikit melenceng sedikit Ibu oke. ya, melenceng ya. Begini, apakah hanya remaja saja? Kalau semisal saya lihat-lihat nih, saya kan punya adik di rumah Betul. masih kecil. Apakah mungkin adik saya juga harus dipantau mungkin ke depannya dalam bermain gadget? Kan mereka kan belum mengerti kayak jadi media sosial seperti ini. Nah, kepada kasus adik saya ini, saya tuh harus melakukan apa sebagai kakaknya begitu. Oke. Jadi gini, sebenarnya sosial media itu kan tidak dikonsumsi oleh anak-anak. Iya. Cuman ambil praktisnya adalah pokoknya reanteng. Iya, betul Bu. Sekarang tuh betul mohon maaf sekali. ya, nonton YouTube Short begitu. Iya, apalagi banyak brand road Nah, ya yang itu. terbaru. Akhirnya yang terjadi adalah biasanya kalau dia sudah ketagihan yang terjadi dia rentang itu tadi yang kita bahas rentang konsentrasinya pendek sehingga waktu sekolah ngaruh nggak? Ngaruh. Makanya sekarang kalau kita jadi orang tua nih, saya biasanya edukasi di parenting itu bahwa setiap orang tua itu harus ikut di zamannya kalian atau zaman anaknya. Karena kenapa? Ya itu tadi, kita nggak boleh gaptek nih sebagai orang tua. Betul Bu. Kalian dikasih HP boleh lah, main HP boleh lah, tapi ada waktunya. Misal kalau usia 2 tahun, paling kan ya nggak 2 jam, berarti kan harus dikurangi, mungkin yang setengah jam. Makanya ada kita kayak fasilitas di HP itu family link. Ya kan? Dimana itu diaktifin. Kalau kita aktifkan, HP akan mati gitu. Jadi diaktifin kapan batasan dia menonton. Dan kita bisa memilihkan apa saja yang bisa ditonton. Jadi saya kebetulan saya sharing sedikit ya, punya anak yang sekarang kelas 10. Jadi tetap dia terpantau. Terpantaunya dari mana? Saya mau kemana-mana, anak masih terkontrol. Jadi di family link. Jadi family link itu dari mana? Jadi dari akun Google kalian yang dilinkkan dengan
HP-nya orang tua, yang mana kita akan mantau dia adanya di mana, akses apa aja, berapa lama. Itu bisa. Oh, terperinci begitu ya. Betul lah, makanya nggak boleh gaptek orang tua. Biar tahu gitu kan ya. Akhirnya udah, kalau udah melebihi kan kita nggak mungkin nggak bisa Bu, HP-nya belum mati, jadi anaknya nggak mau kalau disuruh berhenti kan gitulah. Efektifnya adalah ya sudah dimatikan dalam jarak jauh. Tiba-tiba dia mati, tidak bisa dioperasikan, ya udah, cuman ya muncul hidup aja, cuman nggak bisa masuk ke banyak ini kayak WA atau apa, nggak bisa, jadi dia langsung terkunci otomatis. Oh, saya aja baru tahu ya. Ya, Biasanya jadi ada kayak family link. Iya, biasanya cuma ada kontrol jarak jauh dari Betul, orang tua di itu. di aplikasi itu aja. Jadi kayak Betul, pakai itu aja. kalau yang terperinci seperti itu, waduh, Iya, malah Ada saya baru recordnya. tahu. Ada recordnya di family link itu. Oh. Jadi makanya yang menjadi tidak terkontrol adalah saat orang tua tidak memahami kebutuhan anak. Kalau kita sudah oke, kamu boleh bawa HP dengan batasan sekian gitu kan, tidak tiba-tiba dilarang. Tetapi kita edukasi dulu, maaf ya, kamu hanya bisa main HP 1 jam misalkan kayak gitu. Nanti kita kasih batasan waktunya di situ, dia akan mati secara otomatis. Pakai family link, makanya sekarang HP canggih ya. Iya. Cuman kita mau menggunakan fasilitas kecanggihan itu atau tidak, kan jadi lagi pilihan. Ya. Iya, benar sekali. Gak ada Ibu. matinya kalau kita Iya. Iya. bahasa sosial media dan teknologi. Iya, selain. mungkin ada pesan-pesan dari Ibu buat apa ya? Buat anak-anak muda zaman sekarang Oke. dalam penggunaan media sosial. Jadi gini, teman-teman remaja, saya bilangnya apa? Teman-teman remaja ya? Boleh. Teman-teman remaja, sosmed itu memang penting untuk branding kita, tetapi gunakan secara bijak ya, jangan asal upload, tapi sharing dulu sebelum upload. Karena apa? Dampak gitu kan ya, dampak dari sosial media itu juga cukup panjang gitu, Iya. sehingga jangan sampai masa depanmu itu terganggu karena kecepatan tanganmu dari lebih cepat daripada otakmu. Itu sih sebenarnya. Iya. Yang putusan impulsif ya, Bu. Betul. Jangan terlalu buru-buru Terlalu posting. buru-buru posting. Iya, makanya diharapkan ya sudahlah, kita batasi penggunaannya dengan bijak. Makanya bijak bersosial media. Oke. Penting tapi tetap ada porsinya. Iya, benar sekali. Jadi tidak buru-buru untuk nggak usah main HP, nggak usah main Nggak media mungkin. sosial Nggak media. ya, butuh pengetahuan yang Iya. luas di sana. Iya, Tapi benar bagaimana sekali. akhirnya kita menyaring untuk dikonsumsi, sehingga kita balik lagi adalah di kesehatan mental kita. Saat kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, yang masuk adalah yang tidak baik. Saat dikonsumsi itu menjadi sesuatu yang positif, yang terjadi adalah kita juga ikut yang positif. Iya, jadi energi positif kita bisa menyebar ya. Betul. Teman-teman kita Dari semua. tontonan kita. Iya. Jangan asal follow ya. Jadi harus follow kemana? Ke SMA Negeri 1 Magelang. Betul, karena akan membahas banyak hal ya. Iya, yang banyak terkait hal. dengan remaja gitu kan ya. Iya, benar sekali, Ibu. Mau branding sekalian nggak sih nih? Boleh banget ya, Bu. Boleh, Bu. Jadi kalau kalian bikin keren, kayaknya harus masuk ke SMAN 1 Paga ya. Nah, Bimbingannya ya, guys. Ya, teman-teman. Oke, terima kasih ya Bu sudah Sama-sama. mau hadir di SMA Negeri 1 Paga, singgah di sini dan berbincang-bincang singkat Iya, dengan betul. kita. Mengedukasi sama. kita tentang pentingnya kita menyaring terlebih dahulu dalam bermedia sosial. Iya, bijak media sosial ya Kak Iya, ya. betul. Oke, terima kasih ya Bu sekali lagi Sama-sama. atas kehadirannya di sini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir dari podcast kita kali ini. Nah, sampai ketemu lagi di next episode. Bye bye. See you guys.